Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pemukulan anjing K9 oleh Satpam Plaza Indonesia, isunya jadi panjang karena belakangan diketahui kalau Satpam tersebut mukul anjing K9 partnernya itu karena berusaha menyelamatkan anak kucing yang digigit oleh anjing tersebut. Nah, di sosial media netizen masalahnya jadi merembet. Jadi ada yang bilang ada yang belain satpamnya karena berusaha nyelamatin kucing. Tapi ada juga yang bilang bahwa nyelamatin kucing itu nggak perlu sampai mukulin anjing. Jadi terkesan seolah-olah ada kubu antara pencinta kucing dengan pecinta anjing. Menurut gua kita harus bisa ngelihat masalah dengan benar dan apa yang seharusnya dipertanyakan. Masalah sebenarnya adalah seorang satpam mukul anjing partner K9 partnernya karena berusaha menyelamatkan kucing. Sebenarnya aksi satpamnya ini udah benar. Cuman yang dipertanyakan adalah caranya. Jadi alasannya oke, tapi caranya yang salah. Pertanyaan pertama adalah kenapa anjing K9 tersebut sampai bisa gigit anak kucing? Karena kan anjing K9 itu kan anjing yang dilatih dengan khusus, bukan cuman anjing yang dilatih, tapi anjing yang dilatih dengan khusus. Jadi anjing-anjing K9 ini seharusnya sudah terbiasa berada di environment yang rame. Ada di tengah orang-orang, di tengah hewan-hewan, di tengah serangga-serangga. Jadi mereka ini udah terbiasa berada di environment tersebut. Sehingga kecil kemungkinan anjing tersebut reaktif terhadap environment kecuali memang apa yang sudah dia dilatih. Misalnya ada orang yang mencurigakan, atau ada makhluk-makhluk lain yang menyerang, mungkin dia akan bereaksi gitu kan. Tapi anak kucing ini kan kalau di Indonesia kan kucing ini banyak banget di jalanan. Artinya seharusnya ini menjadi salah satu bagian dari training anjing tersebut. Nah ini kenapa bisa anjing K9 menyerang anak kucing, itu yang pertama. Yang kedua, setelah anjing tersebut menyerang, Satpam berusaha menyelamatkan anak kucing tersebut dengan memukul anjingnya. Nah ini pertanyaan kedua. Kenapa sampai harus dipukul? Apakah satpam tersebut tidak menguasai anjing, ya maksudnya sebagai masternya, sebagai pawangnya? Apakah dia tidak menguasai anjing tersebut, tahu caranya untuk memerintahkan anjing K9 tersebut? Atau anjingnya memang tidak terlatih? Jadi ini pertanyaannya nih, kenapa anjing yang tidak terlatih, tidak mau menurut itu bisa sampai ditugaskan? Karena kita tahu anjing itu hewan dan dia pada dasarnya hewan liar. Makanya ada cara-cara tertentu untuk menguasai mereka. Kalau kita lihat polisi-polisi K9 di luar negeri itu juga sampai menuliskan jangan di pet, jangan dielus-elus, jangan didekati. Takut anjingnya itu bereaksi gitu kan. Jadi memang ada potensi-potensi anjing itu menyerang gitu kan. Tapi kan potensi tersebut seharusnya sudah diantisipasi seperti yang tadi. Misalnya anjingnya dikasih tulisan gitu ya supaya orang-orang tidak mendekat, atau mungkin pawangnya melihat situasi sekitarnya sehingga ketika tahu ada anak kucing lewat mungkin langsung menjauh, atau mungkin anak kucing yang diusir gitu kan. Nah ini di sini banyak pertanyaan di sini. Nah menurut saya seharusnya netizen ketika berkomentar itu tahu mind mapping masalah, jadi tahu apa yang harusnya dimasalahkan, karena sekarang masalah jadi kemana-mana. Sampai ada yang bilang Plaza Indonesia tidak boleh memecat karena anak kucing itu kan harusnya diselamatkan. Jadi tindakan satpam tidak salah. Nah balik lagi, tindakannya salah tapi alasan yang benar. Gitu. Alasannya dia mau menyelamatkan anak kucing benar, tapi caranya yang salah. Kalau misalnya kita lihat menggunakan metode mind mapping dalam melihat masalah ini, kita lihat yang paling atas itu kejadiannya adalah seorang satpam di Plaza Indonesia itu memukul anjing K9 partnernya. Kemudian tambah informasi baru, ternyata satpam tersebut memukul karena berusaha menyelamatkan anak kucing. Nah di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertanyaan, kenapa anjing tersebut sampai menyerang anak kucing? Ini yang harusnya menjadi pertanyaan. Apakah tidak ada pelatihan atau kurang pelatihan atau apa? Yang kedua, kenapa untuk menyelamatkan anak kucing tersebut anjing K9 itu harus sampai dipukul? Apakah satpamnya atau pawangnya tidak menguasai anjingnya atau tidak mengerti bagaimana cara memerintahkan anjingnya?
Nah ini yang harus ditanyakan dan harus dijelaskan oleh pihak Plaza Indonesia. Adapun kemudian ada keputusan baru, bukan keputusan baru, adapun ada keputusan di mana satpam tersebut dipecat, itu saya bisa memaklumi karena saat ini kan tekanan kepada Plaza Indonesia itu sangat tinggi. Jadi satpam yang tidak kompeten tersebut, satpam yang melakukan kesalahan tersebut itu memang harus diberhentikan. Adapun bagaimana perjanjian pemberhentiannya dengan Plaza Indonesia itu menjadi urusan mereka gitu ya. Yang penting ada hak-hak satpamnya yang dipenuhi, jadi tidak dizolimi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya sebenarnya yang pertanyaan dari saya adalah kenapa Plaza Indonesia masih harus menggunakan anjing K9 untuk menjaga gerbang mobil? Karena setahu saya anjing K9 itu masih digunakan oleh institusi hukum, misalnya polisi K9 ya untuk mendeteksi masalah di kerumunan atau di lokasi tertentu, atau digunakan oleh bea cukai untuk menangkap benda-benda yang tidak seharusnya masuk ke Indonesia. Nah, untuk menjaga mal apakah masih harus menggunakan anjing K9? Apakah tidak ada alat untuk mendeteksi misalnya alat peledak? Apakah tidak bisa menggunakan alat? Kenapa harus ada anjing K9? Apa yang harus ditemukan oleh anjing tersebut? Karena kalau misalnya memang tidak dibutuhkan, buat apa gitu loh? Karena banyak resiko-resiko yang bisa terjadi yang di luar kendali Plaza Indonesia. Apalagi kalau trainingnya itu, manajemennya itu tidak siap untuk memiliki seekor anjing K9. Nah itu aja dari saya, silakan diskusi kalau mau. Menurut saya ketika melihat masalah kita harus bisa melihat problemnya apa yang harus didiskusikan supaya masalah tersebut tidak kemana-mana dan kita bisa menemukan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.